Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, dalam video kali ini, Islami Nusantara akan membahas fase perjalanan manusia selanjutnya, yaitu peristiwa dan kejadian di alam kandungan. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai peristiwa dan kejadian di alam ruh. Peristiwa dan kejadian berikutnya yaitu di alam kandungan. Namun sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, bagi sahabat Islami yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Islami tidak ketinggalan dengan berita-berita yang disajikan oleh Islami Nusantara. Like juga tayangan ini, share ke media sosial, dan isi kolom komentar untuk meramaikan dan berdiskusi dengan sahabat-sahabat Islami lainnya. Setelah Allah melakukan perjanjian dengan ruh manusia di alam ruh, kemudian Allah menciptakan manusia dalam rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Tahap pertama penciptaan janin disebut sulalah, dimulai dari saripati mani. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati air yang hina, air mani. Manusia bukan diciptakan dari seluruh mani yang keluar dari suami atau istri, tapi hanya dari bagian yang sangat halus. Itulah yang dimaksud dengan sulalah. Sulalah adalah kata yang paling tepat dan cocok untuk menggambarkan proses terbentuknya janin ini, karena satu dari jutaan sperma ini bergerak menuju ke rahim untuk membuahi ovum dari wanita. Tahap kedua disebut alaqoh, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, alaqoh. Alaqoh berarti juga nama dari binatang kecil yang hidup di air dan tanah, yang terkadang menempel di mulut binatang pada waktu minum di rawa-rawa, yaitu sebangsa lintah. Bentuk janin pada fase ini sangat mirip sekali dengan binatang lintah tersebut. Bahkan kalau keduanya difoto bersamaan, niscaya manusia tidak akan bisa membedakan bentuk dan gambar keduanya. Tahap ketiga, mudghah, segumpal daging. Dalam kelanjutan surat Al-Mu'minun dijelaskan, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Tahap keempat ditandai dengan muncul dan tumbuhnya tulang, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Para ahli dan spesialis dalam bidang medis telah menyimpulkan bahwa tulang itu muncul sebelum daging sebagai penutupnya. Setelah itu barulah muncul daging. Ini hanya baru diketahui oleh para ahli pada zaman sekarang, itu pun dengan bantuan alat-alat fotografi. Tahap kelima, pembungkusan tulang dengan daging. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Didahulukannya penciptaan tulang sebelum daging, itu karena daging butuh kepada tulang untuk menempel padanya. Maka tulang mesti sudah ada sebelum daging. Tahap keenam adalah perubahan janin ke bentuk yang lain. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Termasuk yang membedakan pada periode ini adalah bahwa bentuk tulang berbentuk bengkok menyerupai bulan sabit. Kemudian mulai berubah lurus dan tegap. Ditambah lagi ada sesuatu yang membedakan janin dengan makhluk hidup yang lain, yaitu sempurnanya bentuk tubuh pada pekan ke-8, hingga akhirnya melahirkan di usia kehamilan 9 bulan. Sungguh maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi alaqah selama itu pula 40 hari. Kemudian menjadi mudghah selama itu pula 40 hari.
Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, lalu diperintahkan 4 kalimat hal dan dikatakan kepadanya, tulislah amal, rizki dan ajalnya serta celaka atau bahagianya, kemudian tiupkan ruh padanya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah atau utusan di muka bumi. Karena Allah membutuhkan wakil atau utusan untuk melakukan berbagai urusan yang berkaitan dengan memelihara bumi dan seisinya. Sahabat Islami, itulah peristiwa dan kejadian dalam kandungan atau alam rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesarannya menciptakan kita dari setetes air mani yang kemudian menjadi kita sekarang ini. Dan semoga kita dapat menjalankan tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.